Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Faikotul Fikriya. Saya dari program studi Diploma Kesekretariatan jurusan Manajemen dengan NIM 220803103052. Saya dari Komunikasi Bisnis kelas A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi sendiri dan juga mengenai apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi itu sendiri merupakan proses pertukaran ide atau pikiran atau informasi antar individu maupun antar berkelompok. Nah, komunikasi sendiri itu yang saya ambil itu terdapat 6. Yang pertama itu komunikasi verbal, yang kedua itu komunikasi nonverbal, yang ketiga komunikasi secara langsung, yang keempat komunikasi secara tidak langsung, yang kelima komunikasi internal, dan yang keenam itu komunikasi eksternal. Nah, komunikasi verbal itu sendiri merupakan komunikasi berbentuk tulisan atau komunikasi berbentuk lisan, di mana yang komunikasi berbentuk lisan itu dilakukan secara langsung. Nah, dan komunikasi verbal secara lisan itu secara langsung dan tulisan itu secara tidak langsung. Nah, yang kedua itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal itu sendiri merupakan proses komunikasi di mana pesan yang kita sampaikan atau kita gunakan itu tidak menggunakan kata-kata dan biasanya itu menggunakan alat peraga. Nah, contoh komunikasi nonverbal itu yang pada umumnya dan terkadang tanpa kita sadari atau secara sadar kita melakukan itu adalah simbol. Komunikasi nonverbal yaitu simbol. Kayak contoh dari simbol itu sendiri, kita mengacungkan jempol. Nah, dimana apabila kita mengacungkan jempol dalam konteks atau artian menggunakan jempol atau memberi jempol, itu konteksnya adalah baik atau bagus atau ya udah sip, seperti itu. Di Indonesia sendiri menggunakan jempol itu adalah konteksnya baik. Seperti contohnya teman saya bertanya apakah masakan dia enak atau tidak enak. Nah, saya mengacungkan jempol, yang berarti kalau saya mengacungkan jempol, konteksnya dalam komunikasi nonverbal itu adalah bagus, baik, sip, atau enak. Berarti saya memberikan feedback terhadap makanan teman saya atau masakan teman saya dengan jempol, berarti masakan teman saya itu enak, baik, atau sip gitu masakannya, seperti itu. Akan tetapi kalau kita pergi ke luar negeri atau kita pergi ke suatu negara, kita tidak boleh menggunakan simbol secara sembarangan, atau seperti kita pergi ke suatu negara di mana dalam negara tersebut arti simbol memberi jempol adalah merupakan konteks hal yang tidak baik atau hal yang buruk. Sedangkan memberi jempol di Indonesia sendiri itu merupakan dalam konteks hal yang baik. Jadi kita tidak bisa menggunakan jempol di negara tertentu di mana jempol tersebut merupakan konteks yang tidak baik, seperti itu. Nah, dalam nonverbal itu sendiri terdapat body language, facial expression, komunikasi proxemics, di mana body language itu gerak tubuh, postur tubuh, kontak mata, seperti itu. Dan yang kedua itu facial expression, kayak senyum, ketawa, ekspresi mata, dan juga
ekspresi mulut atau bibir. Dan komunikasi proxemics itu merupakan jarak fisik antar audiens dan juga kontak fisik. Kontak fisik itu kayak kita bersentuhan dengan orang lain gitu. Dan juga personal space itu sepertinya agak sama dengan jarak fisik dengan audiens. Nah, di sini saya akan memberi contoh tentang nonverbal, bagian body language, facial expression, dan komunikasi proxemics. Bertemu orang yang tepat di waktu yang salah itu nggak bener. Kenapa? Karena kita nggak pernah ketemu orang yang salah dalam hidup kita. Pasti ada tujuannya. Entah itu kasih kebahagiaan atau cuma pelajaran. Bagaimanapun juga, mereka adalah orang yang tepat di waktu yang tepat. Mungkin mereka orang yang tepat untuk menyakiti kita, agar kita tahu diri kita berharga. Mungkin mereka orang yang tepat untuk meninggalkan kita, agar kita tahu bahwa kita mampu berdiri di atas kaki. Nah, dari video tersebut, di mana video tersebut itu berasal dari drama Korea atau drakor, di mana drama tersebut berasal dari Korea Selatan yang menjelaskan, atau saya sedikit jelaskan dari drama tersebut, menceritakan sepasang kekasih dengan segala keterbatasan dari pemeran si pria, yaitu ia mengalami sedikit gangguan pada indera pendengarannya, sehingga ia berkomunikasi dengan si pemeran wanita atau pasangannya, yaitu menggunakan komunikasi secara nonverbal atau menggunakan postur tubuh, body language, terus facial expression, komunikasi proxemics. Si pemeran pria tersebut menggunakan 3 contoh komunikasi dari nonverbal tersebut. Dimana saya sedikit tahu mengenai atau yang biasanya kita di sini menyebutnya menggunakan bahasa isyarat, di mana menggunakan bahasa isyarat itu yang berarti kita menggunakan gerak tubuh, di mana gerak tubuh ini saya ingin mencontohkan gerak tubuh atau bahasa isyarat: selamat pagi, selamat sore, saya minta maaf, I love you, dan bye bye. Yang pertama itu selamat pagi dalam bahasa isyarat itu seperti ini. Selamat pagi. Dan untuk selamat sore, selamat sore. Dan untuk saya minta maaf, saya minta maaf ya. Seperti itu. Saya minta maaf ya. Dan untuk I love you, I love you. Dan untuk bye bye seperti pada biasanya, bye bye. Nah, sedikit yang saya tahu tersebut menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan gerak tubuh. Baik, selanjutnya itu ada komunikasi internal. Komunikasi internal sendiri itu biasanya berlangsung dalam suatu organisasi atau perusahaan yang dimana digunakan baik secara formal maupun non formal. Selanjutnya itu ada komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal itu sendiri terjadi di dalam organisasi maupun terjadi di dalam perusahaan dengan beberapa pihak luar dari masyarakat, seperti itu. Yang selanjutnya komunikasi secara langsung, di mana biasanya komunikasi secara langsung ini
tanpa bantuan alat perantara serta tidak dibatasi oleh jarak. Contohnya kita mengobrol dengan teman secara langsung, face to face, teman kita berada di depan kita langsung mengobrol dengan teman kita secara langsung, tidak menggunakan perantara. Jadi seperti kayak kita datang ke dalam kelas, kita duduk di samping teman dan kita mengobrol dengan teman, itu dikatakan komunikasi secara langsung. Jadi tanpa perantara kita langsung bertatap-tatapan dengan teman, melihat teman dan berkomunikasi secara langsung. Selanjutnya, komunikasi itu tidak hanya penting dalam bisnis saja, tetapi komunikasi itu juga penting dalam kehidupan sehari-hari ya. Kayak kehidupan, contohnya komunikasi pada pertemanan, komunikasi dalam hubungan berpasangan, seperti itu. Contohnya komunikasi dalam pertemanan, kita harus saling mengerti, harus saling menghargai apa yang teman kita ini tidak sukai. Jadi kita tidak boleh menjudge gitu, dan kita harus menghargai pendapat atau perbedaan yang ada kayak gitu. Nah, seumpamanya nih ya, dalam circle atau dalam pertemanan, dalam sekelompok pertemanan, saya atau kita tidak diajak nongkrong atau tidak diajak berkumpul, tidak diajak ngopi bareng. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita bertanya, kita komunikasikan apa yang ada di dalam pikiran kita. Jadi kita tidak menebak-nebak, akan tetapi kita harus tetap berpositif thinking. Kita harus bertanya kepada teman kita, mengapa dia tidak mengajak kita dalam berkumpul atau dalam nongkrong maupun ngopi, mengapa mereka tidak mengajak kita, seperti itu. Sehingga bisa saja kan mereka mengerti kalau jadwal kita padat, kita sedang sibuk, jadi kita tidak boleh berpikiran yang negatif, dan seharusnya kita harus berpikiran positif, seperti itu. Nah, jadi apa yang ada dalam pikiran kita itu harus disampaikan. Jadi kita harus bertanya, akan tetapi kita bertanya jangan sampai memojokkan seseorang. Jadi kita harus bertanya tetap menggunakan adab atau komunikasi yang baik, seperti itu, sehingga kita tidak menyinggung perasaan dari teman kita sendiri, seperti itu. Dan contohnya dalam hubungan ya, kayak ini tidak hanya dalam hubungan, akan tetapi juga dalam pertemanan, seperti itu. Kita tidak boleh silent treatment, di mana silent treatment ini adalah kayak kita sikap kita yang mendiamkan, seolah-olah kita langsung menutup diri dari sekitar, kita langsung bersikap diam, seolah-olah tidak ada orang lain, seperti itu. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh menggunakan sikap silent treatment ini, karena silent treatment ini sejujurnya tidak baik menurut saya. Karena apa? Seharusnya kita mengkomunikasikan dengan orang yang bermasalah, seperti dalam suatu hubungan dimana si cewek ini tiba-tiba silent treatment, dan si cowok ini tidak tahu apakah mengapa si cewek ini tiba-tiba bersikap seperti itu. Apa yang perlu dirubah dari si cewek? Nah, si cewek ini perlu mengintrospeksi dirinya, yaitu dia seharusnya tidak menggunakan sikap silent treatment ini, dimana ia harus menggunakan komunikasi atau terus terang kepada si cowok bahwa si cowok ini, kamu bersalah di ini. Jadi si cowok ngerti mengapa tiba-tiba ia diperlakukan seperti itu oleh si cewek, dan si cowok ini ngerti letak kesalahan dia kepada si cewek itu di mana, sehingga dalam suatu hubungan itu tidak terjadi masalah. Nah, itulah pentingnya komunikasi dalam suatu hubungan.
seperti itu. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.